Saat Naila melangkah ke panggung dengan kepala tegak, tak ada yang tahu luka seperti apa yang pernah ia simpan. Dulu ia dihina, dikhianati, diusir dari rumah yang ia bangun sendiri. Kini, ia berdiri sebagai simbol kekuatan, bukan karena ia tak pernah jatuh, tapi karena ia memilih bangkit dengan elegan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu seperti biasa, Naila menyiapkan sarapan di meja makan. Tangannya cekatan mengoles selai di roti panggang sambil sesekali melirik jam dinding. Dimas belum juga turun dari kamar atas. Sudah 2 bulan ini, rutinitas pagi yang dulu selalu hangat kini berubah dingin dan sepi. Dulu, Dimas tak pernah absen mencium kening Naila dan duduk menemani makan meski hanya sebentar. Sekarang, suara langkah kaki Dimas pun seperti asing di telinga Naila. Ketika akhirnya pintu kamar terbuka dan Dimas turun mengenakan jas kerjanya, Naila tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. "Mas, sarapan dulu sebentar ya. Aku buat roti kesukaanmu," ucap Naila pelan. Dimas tak menjawab. Ia hanya melirik meja makan sebentar, lalu menghela napas. "Aku buru-buru. Meeting jam 8, katanya dingin sambil merapikan dasi di depan cermin. Naila mengangguk kecil. Ia tidak ingin memaksa. Tapi dalam hatinya, ada rasa nyeri yang makin dalam. Dulu, Dimas selalu menyempatkan. Bahkan dulu, dia selalu menggoda Naila karena rotinya terlalu banyak selai. Sekarang, dia bahkan tak menyentuh piring. Saat pintu rumah tertutup dan suara mobil Dimas menghilang, Naila duduk sendirian. Di hadapannya, 2 piring roti yang tak tersentuh. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang tak lagi hangat. Sudah lama ia menyadari perubahan itu. Semuanya perlahan tapi pasti. Dimas yang dulu penuh perhatian, kini jadi sosok asing. Panggilan, sayang, yang dulu hangat kini berubah jadi, kamu. Pesan-pesan singkat yang dulu penuh cinta sekarang cuma berisi informasi singkat dan kering. Awalnya Naila mencoba mengerti. Ia pikir mungkin Dimas stres karena pekerjaan. Ia percaya, semua pernikahan pasti melalui pasang surut. Ia ingin jadi istri yang kuat, yang setia, yang sabar. Tapi kesabaran itu mulai terasa seperti hukuman. Ia ingat, satu malam Dimas pulang sangat larut. Hampir pukul 1 dini hari. Ketika Naila membukakan pintu, Dimas terlihat kaget, seolah tak menduga istrinya masih terjaga. "Kenapa belum tidur?" tanyanya ketus. "Aku khawatir. Kamu nggak balas pesanku seharian," jawab Naila hati-hati. Dimas langsung lewat begitu saja. "Handphoneku lowat." "Jangan lebay, Nay. Aku capek," katanya sambil membuka jas dan melemparnya ke sofa. Naila memungut jas itu, melipatnya dengan rapi. Tidak ada pelukan. Tidak ada cerita tentang hari itu. Hanya dingin. Sun. Dan sikap yang tak pernah Naila kenal sebelumnya dari pria yang ia nikahi 5 tahun lalu. Malam-malam berikutnya, Dimas makin sering pulang larut. Bahkan kadang tidak pulang. Naila mencoba menelepon, tapi sering tak dijawab. Ia tidak ingin berpikiran buruk, tapi kegelisahan dalam hatinya makin menumpuk. Sampai suatu hari, Naila menemukan lipstik merah menyala di kerah kemeja putih Dimas. Warnanya mencolok. Bukan seperti lipstik Naila yang selalu memilih warna nude atau peach. Naila hanya bisa menatap noda itu lama sekali, dengan tangan bergetar. Saat malam tiba dan Dimas pulang, Naila memberanikan diri bertanya, "Mas, baju yang kamu pakai kemarin ada noda lipstik." "Oh, mungkin teman kantor. Lagi acara kantor. Banyak yang salaman atau peluk-pelukan biasa." "Udahlah, Nay. Jangan lebay." Naila diam. Tapi hatinya tidak. Dalam diamnya, ia mulai mencatat. Ia mulai mencurigai. Tapi bukan Naila kalau langsung melabrak. Ia ingin memastikan semuanya sendiri. Dan untuk itu, ia tahu satu hal. Ia harus tetap tenang. Dari luar, rumah tangga mereka masih terlihat sempurna.
Tetangga mengira mereka pasangan bahagia. Instagram Dimas masih menampilkan foto-foto lama mereka saat liburan. Padahal sudah setahun lebih Naila tidak diajak pergi kemana-mana. Yang paling menyakitkan bukan karena ia mulai dicurigai ada orang ketiga. Tapi karena Naila merasa, Dimas mulai memperlakukannya seperti orang asing di rumah sendiri. Dan di setiap malamnya yang sunyi, Naila hanya bisa menangis dalam diam sambil memeluk guling, menanti kehangatan yang tak pernah lagi datang dari orang yang dulu bersumpah akan melindungi dan mencintainya selamanya. Pagi itu, Naila sedang merapikan cucian di balkon ketika ia mencium aroma berbeda dari kemeja kerja Dimas. Bukan aroma parfum yang biasa suaminya pakai, aroma kayu maskulin yang selama ini lekat dengan sosok Dimas, melainkan wangi bunga manis menyengat yang tak pernah ia kenali. Parfum wanita. Awalnya Naila berpikir mungkin hanya kebetulan. Mungkin kemeja itu tercampur di tempat laundry, atau bersentuhan dengan pakaian wanita lain di kantor. Tapi beberapa hari kemudian, saat mencuci kemeja lain, aroma yang sama kembali muncul. Kali ini lebih pekat. Tak hanya itu, Naila menemukan sehelai benang rambut panjang, pirang kecoklatan, terjerat di kerah kemeja Dimas. Ada rasa panas yang mengalir di dada Naila. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia langsung menuduh, Dimas pasti akan marah. Ia sudah terlalu sering melihat bagaimana Dimas sekarang bereaksi terhadap hal-hal kecil. Nada suaranya mudah meninggi. Ia cepat tersinggung, dan belakangan ini, seolah menunggu celah untuk menyalahkan Naila atas apapun. Sore itu, saat membersihkan ruang kerja Dimas di rumah, Naila menemukan lembaran tagihan kartu kredit tergeletak di dalam map coklat. Pandangannya membeku saat membaca nama-nama restoran yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Restoran Jepang mewah, bar rooftop yang terkenal dengan suasana romantis, dan hotel bintang 5 di kawasan pusat kota. Semua transaksi dilakukan pada malam hari, di waktu Dimas mengaku lembur. Naila duduk di lantai ruang kerja, lembaran-lembaran itu berserakan di sekelilingnya. Jantungnya berdetak cepat. Ia merasa seperti baru saja disiram air es di tengah malam. Kenapa semua ini terasa seperti pelan-pelan mengiris dada? Bisiknya lirih. Malam harinya, Naila mencoba berbicara dengan hati-hati. Ia tidak ingin membuat Dimas merasa terpojok, tapi ia butuh kejelasan. Mas, minggu lalu katanya lembur, tapi aku lihat ada tagihan restoran mewah, makan di sana ya waktu itu. Dimas menoleh cepat dari ponselnya. Alisnya naik, ekspresi wajahnya berubah dingin. Itu urusan kantor. Makan malam sama klien. Kenapa? Kamu sekarang jadi mata-matai aku. Bukan, aku cuma tanya, khawatir aja. Dimas meletakkan ponselnya di meja dengan kasar. Khawatir atau curiga? Kamu tuh ya, Nay. Aku kerja banting tulang. Kamu malah sibuk cari kesalahan. Makanya jangan di rumah terus. Biar nggak terlalu banyak mikir yang aneh-aneh. Setelah itu, Dimas keluar dari ruang keluarga dan masuk ke kamar tanpa menoleh. Naila hanya bisa menatap punggung suaminya yang perlahan menjauh, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Hari-hari berikutnya Naila semakin peka. Ia mulai memperhatikan setiap detil kecil. Waktu pulang yang semakin larut. Ponsel yang selalu dalam keadaan silent. Bahkan saat mandi, Dimas membawa ponsel ke kamar mandi dan tidak pernah meninggalkannya tanpa pengawasan. Satu malam, Naila memberanikan diri membuka pesan di ponsel Dimas saat suaminya tertidur pulas. Jemarinya gemetar saat membuka aplikasi pesan instan. Hatinya seakan berhenti berdetak saat menemukan nama Tari di bagian atas daftar pesan. Tari gelas anggur. Naila menahan napas. Dengan sangat hati-hati ia membuka isi percakapan. Kangen kamu. Malam ini kita di tempat biasa ya. Jangan telat. Kok belum jawab? Kamu masih di rumah sama dia. Air mata Naila jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena pesan itu, tapi karena selama ini ia masih berusaha membenarkan sesuatu yang sudah jelas-jelas salah. Ia yang berusaha mengerti. Ia yang menahan diri. Tapi Dimas, ia malah memberi hatinya pada wanita lain. Sejak malam itu, Naila berubah. Ia tidak lagi membantah, tidak lagi bertanya. Tapi bukan karena menyerah, melainkan karena kini ia mulai menyusun langkah. Ia mulai mendokumentasikan bukti-bukti.
memotret tagihan, mencatat tanggal, mengarsipkan pesan-pesan yang berhasil ia salin diam-diam. Ia bahkan mulai meminta bantuan sahabat lamanya, seorang pengacara, untuk mengajarinya cara menyimpan aset secara legal tanpa diketahui suami. Ia tidak lagi menangis di depan Dimas. Ia tersenyum, melayani seperti biasa, tapi di balik senyum itu, Naila menyiapkan satu hal, perlawanan yang tenang dan mematikan. Dan ia bersumpah dalam hati, jika Dimas benar-benar mengkhianatinya, ia akan pastikan luka itu tak hanya ia yang merasakannya. Hujan turun rintik-rintik saat bel rumah Naila berbunyi. Hari itu mendung dan udara terasa dingin. Ia sedang menyapu halaman depan, membuang waktu sambil menenangkan hati yang sejak semalam terasa sesak. Dimas belum pulang sejak semalam, dan ini bukan pertama kalinya. Naila membuka pintu pagar sambil mengelap tangannya. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda, berambut panjang lurus tergerai, mengenakan dres ketat berwarna merah bata dan heels tinggi. Make-up-nya tebal, dengan bibir merah mencolok yang seolah sengaja dipoles untuk menonjolkan keberaniannya. Wanita itu tersenyum. "Halo, Kak Naila." "Ya?" Suaranya nyaring, terdengar manis tapi menyimpan nada ejekan yang membuat jantung Naila berdegup tak menentu. "Iya." "Kamu siapa, ya?" tanya Naila dengan tenang, meski sorot matanya sudah membaca sesuatu yang tak baik dari cara wanita itu berdiri dan memandangnya. Wanita itu malah tersenyum lebih lebar, lalu melangkah masuk ke teras tanpa diundang. "Maaf ya datang tiba-tiba. Tapi kayaknya kita perlu ngobrol, perempuan ke perempuan," ucapnya sambil menurunkan kacamata hitam yang sejak tadi bertengger di rambutnya. Naila tak berkata apa-apa. Ia hanya mempersilakan duduk dengan isyarat tangan, berusaha tetap tenang, walau perutnya mual, seperti menahan sesuatu yang menggelegak dari dalam. Wanita itu duduk dengan santai, menyilangkan kaki, lalu membuka tasnya dan mengeluarkan sebatang rokok elektrik. "Boleh ngerokok di sini?" tanyanya sambil tertawa tipis. "Lebih baik tidak," jawab Naila singkat. "Oh iya, maaf. Kebiasaan," katanya sambil mengembalikan rokok ke dalam tas. "Perkenalkan deh, aku Tari. Mungkin Kak Naila udah sering dengar namaku dari Dimas." Naila menatapnya lurus. Tidak menjawab. Dadanya mulai panas, tapi wajahnya tetap datar. Tari lalu mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto, selfie dirinya dan Dimas di sebuah restoran, tersenyum mesra. Bahkan ada foto Dimas mencium kening Tari. "Kami udah jalan cukup lama. Dan terus terang, kami serius, Kak. Jadi aku pikir, sudah saatnya aku bicara langsung sama Kak Naila sebagai perempuan yang dulu ada di hidupnya Dimas." "Dulu?" Suara Naila nyaris tak terdengar. Tari mengangguk, dengan senyum penuh kemenangan. "Iya. Maksudku, sekarang Mas Dimas udah bukan milik kakak lagi. Dia sayang sama aku. Dia cerita kalau rumah tangga kalian udah hambar. Katanya, Kak Naila terlalu kaku, terlalu membosankan." Tari terkekeh pelan. "Dan jujur aja ya, Kak, Dimas sekarang jauh lebih bahagia. Dia butuh wanita yang bisa bikin dia hidup. Dan sepertinya, kakak sudah nggak bisa kasih itu ke dia." Setiap kata yang keluar dari mulut Tari seperti pisau yang mengiris pelan-pelan. Tapi Naila tak bereaksi. Ia hanya diam, menatap wanita di depannya tanpa berkedip. Dalam kepalanya, bayangan Dimas dan Tari berdua di hotel, di mobil, di restoran, saling tertawa dan bersentuhan, muncul satu persatu seperti potongan adegan film yang menyakitkan. Namun Naila tetap duduk tenang. Ia tidak ingin memberi kepuasan pada wanita itu untuk melihatnya hancur. Tari kembali bicara. Kali ini nadanya lebih menantang. "Kak Naila, aku cuma mau bilang, nggak usah nahan-nahan Dimas. Biarkan dia bahagia. Kakak juga bisa cari kebahagiaan sendiri, kan? Toh kakak istri sah cuma di atas kertas. Hati Dimas udah milik aku." Setelah itu, Tari berdiri, membenarkan tasnya, lalu berkata dengan nada ringan. "Oh ya, terima kasih ya, Kak, udah jagain Dimas selama ini. Sekarang giliran aku." Kemudian ia melangkah pergi dengan angkuh, meninggalkan wangi parfumnya yang menyengat di udara. Pintu ditutup Naila perlahan. Tangannya bergetar. Ia berdiri di sana cukup lama, menatap daun pintu seperti menatap kehancuran hidupnya sendiri. Lututnya lemas. Ia bersandar di dinding,
menahan napas yang terasa berat. Tapi tak ada air mata. Tidak kali ini. Hatinya sakit, remuk, tapi ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah titik balik. Untuk pertama kalinya, Naila merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sedih, bukan kecewa, tapi keyakinan yang tumbuh dari luka. Keyakinan bahwa ia tidak akan kalah oleh perempuan seperti Tari. Dan ia tahu, waktu Naila untuk diam sudah selesai. Malam itu hujan turun deras. Langit seperti ikut menumpahkan amarahnya. Jalanan kota basah, lampu-lampu mobil memantul di aspal, menciptakan bayangan yang suram. Naila duduk di kursi belakang taksi online, memandangi layar ponselnya yang masih menampilkan pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kalau ingin lihat kenyataan, datanglah ke Hotel Aditya kamar 903. Suamimu di sana bersama wanita yang selama ini kau cari. Jantung Naila berdetak tak beraturan. Ia sudah mengumpulkan banyak bukti sebelumnya. Sudah mencium jejak perselingkuhan itu dari parfum asing, tagihan restoran, dan pesan-pesan diam-diam. Tapi kali ini berbeda. Malam ini, ia memilih untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Karena hati yang terluka perlu pembuktian, bukan hanya dugaan. Ketika tiba di hotel, Naila berjalan pelan menuju meja resepsionis. Tangannya dingin, tapi suaranya tegas saat menyebutkan nomor kamar. Petugas hotel sempat ragu, tapi kartu identitas Naila sebagai istri sah Dimas membuatnya tak bisa menolak permintaan Naila untuk diantar ke lantai atas. Lift bergerak lambat. Setiap detik terasa seperti siksaan. Bayangan wajah Dimas dan Tari bermain di benaknya. Wajah suaminya, yang dulu begitu ia cintai, kini terasa asing. Ia mengingat saat-saat pertama kali Dimas memintanya menikah, dengan janji akan selalu melindungi. Dan kini Naila ada di sini, di depan kamar hotel, dengan napas tertahan. Kamar 903. Tangannya bergetar saat mengetuk pintu. Sekali, dua kali. Tak lama kemudian pintu terbuka. Dan di baliknya, berdiri seorang pria hanya mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek hotel. Rambutnya sedikit berantakan. Mata mereka bertemu. Dimas. Suara Naila pelan, nyaris berbisik. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap pria yang sudah berbagi atap dengannya selama 5 tahun, kini berdiri seperti orang asing. Wajah Dimas seketika berubah pucat. Naila? Kamu ngapain di sini? Tanyanya dengan suara pelan tapi tergesa, seperti orang yang tertangkap basah mencuri. Sebelum Naila sempat menjawab, dari balik tubuh Dimas, muncullah Tari dengan pakaian tidur sutra yang sangat minim. Rambutnya basah, sepertinya baru selesai mandi. Senyumnya lebar, tidak terganggu sedikit pun oleh kehadiran Naila. Oh, kamu datang juga, Kak, ucap Tari dengan nada santai, lalu berjalan menghampiri Dimas dan langsung merangkul lengannya. Kamu terlambat, Nay. Sekarang suami kamu milik aku. Tari menatap Naila dengan penuh kemenangan, sambil bersandar manja di bahu Dimas. Naila tak bergerak. Ia menatap pemandangan di hadapannya seolah jiwanya keluar dari tubuhnya. Napasnya pendek. Dunia serasa berhenti berputar. Tapi tetap, ia tidak menangis. Bahkan tidak bicara. Dimas melepaskan rangkulan Tari perlahan dan melangkah ke arah Naila. Tapi bukan untuk meminta maaf. Bukan untuk menjelaskan. Naila, aku minta kamu pulang. Ini bukan tempatmu. Kamu datang ke sini cuma akan mempermalukan dirimu sendiri. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dadanya. Bukan karena pengkhianatan itu, tapi karena Dimas, pria yang dulu ia percayai sepenuh hati, kini memilih berpihak pada perempuan yang mencuri kehormatan rumah tangganya. Kamu serius? Suara Naila pecah, akhirnya keluar juga. Aku istrimu, Dimas. Aku yang hidup sama kamu dari nol. Aku yang temani kamu saat kamu belum punya apa-apa. Sekarang kamu usir aku demi perempuan ini. Dimas mengalihkan pandangan, seolah tak tahan melihat mata Naila. Tapi ia tidak menyangkal. Aku capek, Nay. Rumah tangga kita sudah nggak ada cinta lagi. Kamu terlalu biasa. Aku butuh sesuatu yang baru. Dan Tari bisa kasih itu. Naila menggeleng pelan. Cinta itu bukan soal baru atau lama.
Tapi siapa yang tetap tinggal saat semuanya terasa membosankan? Ia menatap Dimas dalam-dalam. Kamu ternyata bukan laki-laki yang layak untuk diperjuangkan. Tanpa menunggu lagi, Naila memutar tubuh dan berjalan pergi. Tangisnya baru pecah saat sampai di dalam lift. Ia menggenggam erat ponselnya, menahan isak agar tak terdengar. Tapi jauh di dalam dirinya, ada suara kecil yang mulai berbisik pelan. Saatnya kamu berhenti berharap dari orang yang bahkan tak tahu cara menjaga harga dirimu. Dan malam itu, Naila tahu, sesuatu dalam dirinya telah mati. Tapi dari kematian itu, akan lahir sesuatu yang jauh lebih kuat. Pagi itu langit cerah, tapi suasana di ruang tamu rumah terasa dingin dan sesak. Naila duduk di sofa, mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua. Di hadapannya duduk 3 orang. Dimas, seorang pria bersetelan jas yang ternyata adalah pengacaranya, dan Tari. Wanita itu duduk santai dengan kaki disilangkan, mengenakan baju mahal dan parfum yang menusuk hidung. Ia bahkan tidak merasa perlu menyembunyikan kehadirannya. Naila menatap mereka satu persatu, berusaha memahami kenapa semua ini harus terjadi di rumahnya sendiri. Rumah yang ia bangun bersama Dimas, pelan-pelan dari hasil tabungan mereka saat masih berdua menempati kontrakan kecil di tahun pertama pernikahan. Tapi hari ini, ia duduk di sana sebagai orang luar. Dikhianati, dibuang, dan dipermalukan. Dimas membuka map hitam dan menyodorkan selembar kertas. Ini surat perjanjian cerai. Tolong ditandatangani. Kita selesaikan baik-baik. Nada suaranya datar. Bahkan tak ada sedikit pun getar emosi atau rasa bersalah. Mata Dimas dingin. Orang yang dulu menangis saat Naila sakit demam, kini bicara seperti membacakan kontrak kerja. Naila mengerutkan dahi, memandangi surat itu tanpa menyentuhnya. Kamu benar-benar ingin menyelesaikan ini, seperti ini. Suaranya pelan, tapi tajam. Setelah semua yang kita lalui. Dimas tidak menjawab langsung. Yang menjawab justru Tari, dengan nada mengejek. Dimas butuh hidup baru, Kak Naila. Hidup yang lebih hidup. Dan maaf, kamu bukan bagian dari itu lagi. Naila menatap Tari, lalu kembali menatap suaminya. Kamu yakin mau memilih perempuan ini? Orang yang masuk ke rumah kita tanpa rasa malu, menghancurkan pernikahan kita, dan sekarang duduk di sini seolah dia yang punya segalanya. Dimas menghela napas berat, seperti lelah dengan semua percakapan. Aku nggak mau ribut, Nay. Aku capek. Hidupku sekarang lebih tenang sama Tari. Tolong jangan memperumit. Ini keputusan final. Pengacara Dimas menyodorkan pena. Semua sudah diatur. Rumah ini atas nama Dimas. Semua aset bersama akan dibagi. Tapi, mengingat posisi Ibu Naila yang meninggalkan rumah lebih dulu sejak kejadian di hotel tempo hari, posisi hukum agak lemah. Naila terdiam. Bahkan kebohongan pun disusun rapi untuk menyingkirkannya. Ia tidak meninggalkan rumah. Ia pergi malam itu karena hatinya dipatahkan, bukan karena menyerah. Tapi rupanya Dimas tak cukup punya hati untuk jujur. Bahkan dalam proses mengusir ibu dari rumah yang ia bangun dengan cinta. Kalau kamu mau, kamu bisa ambil mobil. Itu pun karena aku yang minta ke pengacara. Tambah Dimas sambil membuka ponsel, seolah pembicaraan ini hanya formalitas semata. Tari menyandarkan tubuh ke sofa, tertawa pelan. Anggap aja hadiah perpisahan. Lagian, kakak bisa mulai hidup baru. Siapa tahu nanti bisa ketemu jodoh lagi, ya. Naila menelan ludahnya yang pahit. Ia menatap surat itu, lalu menatap rumah di sekelilingnya. Lampu gantung yang dulu ia pilih sendiri, gorden coklat susu yang ia beli saat diskon besar-besaran, karpet tempat mereka biasa bercanda sambil menonton film. Semua itu kini terasa asing. Bukan karena benda-benda itu berubah, tapi karena orang yang duduk di hadapannya sudah bukan Dimas yang dulu. Ia tahu, menandatangani surat itu bukan berarti ia kalah. Tapi ini adalah penanda bahwa ia berhenti berharap pada seseorang yang sudah mati rasa. Ia membubuhkan tanda tangannya perlahan, tanpa air mata, tanpa teriakan. Setelah itu, ia berdiri. Rumah ini memang atas namamu. Tapi kamu tahu persis siapa yang ikut mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk membangun pondasinya. Naila menatap Dimas tajam. Kamu boleh punya bangunan ini. Tapi kamu akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga.
seseorang yang benar-benar tulus mencintaimu. Dimas tidak menjawab. Naila melangkah menuju pintu. Saat ia melewati Tari, wanita itu tersenyum sinis dan berkata pelan. Semoga hari-harimu menyenangkan, Kak. Naila berhenti sejenak, menoleh. Dan semoga kamu sadar, menang karena merebut bukanlah kemenangan, tapi kutukan yang sedang menunggu waktunya. Kemudian ia keluar dari rumah, berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Hujan mulai turun perlahan, tapi Naila tidak berlari. Setiap langkahnya terasa berat, namun mantap. Karena ia tahu, meski saat ini ia yang diusir, suatu hari nanti, rumah itu akan menjadi saksi bagaimana orang-orang yang merendahkannya akan hancur dengan caranya sendiri. Langit sore tampak muram saat Naila duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, menatap layar laptop yang terbuka di hadapannya. Tangannya cekatan mengatur dokumen digital, menelusuri data-data keuangan, akta properti, dan rekening perusahaan. Sudah 2 jam ia duduk di sana, tenggelam dalam dunia yang selama ini tak pernah disentuh oleh Dimas. Ia menghela napas, menggulir layar ke bawah. Setiap kali melihat nama Dimas di atas surat kepemilikan, hatinya terasa sesak. Bukan karena masih cinta, tapi karena semua itu dulunya mereka perjuangkan bersama. Tapi kini, nama yang ada di setiap akta itu hanya milik satu pihak, seolah usaha dan keringat Naila lenyap begitu saja dalam sejarah. Semua berubah sejak malam itu. Malam ketika Naila membuka pesan dari Tari dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Dimas tak lagi setia. Sejak saat itu, ia berhenti menangis. Ia berhenti bertanya kenapa. Ia mulai berpikir. Rasional. Sistematis. Hati boleh hancur, tapi otaknya tetap harus waras. Naila memiliki latar belakang ekonomi. Ia yang sejak awal mengatur keuangan rumah tangga. Ia tahu celah-celah hukum, tahu bagaimana mengelola aset agar tetap aman. Dan ia tahu, pria seperti Dimas, yang sedang dimabuk cinta oleh perempuan muda yang manja dan haus kekuasaan, tidak akan pernah peduli hal-hal detail seperti siapa yang menandatangani dokumen legal. Dengan bantuan seorang notaris kepercayaannya, yang juga teman semasa kuliah, Naila mulai memindahkan aset sedikit demi sedikit. Rumah pertama mereka, yang dulunya dibeli atas nama bersama, kini secara sah telah beralih kepemilikan ke nama adik Naila, Farisha. Mobil mewah yang selama ini dikendarai Dimas pun diam-diam dialihkan atas nama Naila, berkat surat kuasa dan pengalihan resmi yang ditandatangani Dimas di masa lalu, yang dulu ia anggap formalitas belaka. Perusahaan kecil yang mereka bangun bersama 3 tahun lalu, sebuah bisnis digital agency, secara legal terdaftar atas nama Naila, karena Dimas dulunya tidak peduli detail legalitas dan hanya fokus pada pemasaran. Kini, 70% saham sudah di tangan Naila. Dan sisanya? Sudah dibeli kembali oleh sahabat Naila yang setia. Bahkan rekening bersama yang dulu digunakan untuk keperluan bisnis dan tabungan rumah tangga, secara perlahan dikuras Naila dalam porsi kecil-kecil dan dialihkan ke rekening pribadinya. Ia tidak pernah mengambil dalam jumlah besar. Semuanya bertahap, terstruktur, seolah hanyalah transaksi rutin biasa. Karena satu hal yang Naila pelajari dari pengkhianatan adalah, saat hatimu dicabik, jangan membalas dengan amarah. Balaslah dengan strategi. Semua ini dilakukan Naila tanpa suara, tanpa tangis, tanpa ribut. Ia bahkan masih tersenyum saat Dimas pulang malam dan menuduhnya terlalu sensitif. Naila masih membuatkan kopi setiap pagi, menyiapkan sarapan, dan berpura-pura lupa bahwa di saat yang sama, Dimas memberi hatinya pada wanita lain. Dimas tak tahu apa-apa. Ia terlalu tenggelam dalam ilusi cintanya dengan Tari. Terlalu sibuk menyewa villa, membelikan tas branded, dan pamer kemesraan di akun media sosial baru yang ia sembunyikan dari Naila. Ia merasa Naila akan diam, akan pergi tanpa perlawanan. Tapi yang tidak ia tahu, wanita yang dulu ia remehkan itu sedang menyusun serangan paling halus dan mematikan. Serangan tanpa suara, tapi cukup kuat untuk melumpuhkan segalanya. Sore itu, Naila menyimpan semua dokumen di folder khusus dan mengunci laptopnya. Ia memandang keluar jendela, ke langit yang mulai gelap. Tapi hatinya justru terasa lebih terang dari sebelumnya. Ia tahu, saat waktu pembalasan tiba, ia tidak akan lagi datang membawa air mata. Ia akan datang membawa bukti bahwa dirinya bukan istri yang kalah, tapi istri yang dipaksa kuat oleh luka.
dan yang kini berdiri di atas semua yang dulu Dimas banggakan. Naila bangkit, menyalakan lampu ruang tamu, dan mengangkat telepon. "Mas Danu," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Semua proses balik nama selesai hari ini, kan?" "Baik. Pastikan semua salinan dokumennya saya simpan secara digital dan dicetak 3 rangkap." Ia menutup telepon, berdiri tegak. Di matanya, tak ada lagi bayangan Dimas dan Tari. Yang ada hanya rencana. Yang ada hanya pembuktian. Dan pada saatnya nanti, Naila tahu, mereka akan terkejut melihat betapa hancur hidup mereka saat menyadari, segalanya tak lagi milik mereka. Malam itu Tari membanting pintu kamar dengan keras. Gaun tidur sutra merah marunnya melambai, tapi wajahnya jauh dari elegan. Wajah itu penuh kemarahan, penuh frustasi. "Kamu bilang kita bakal hidup enak setelah dia pergi. Tapi sekarang semua kartu kredit diblokir, rumah hampir disita, dan bahkan saldo rekening kita nol. Apa kau bisa jelaskan, Dimas?" Dimas terduduk di tepi ranjang, rambutnya berantakan, wajahnya pucat. Ia bahkan tak bisa membalas bentakan Tari. Sudah 3 hari ia menghubungi bank dan kantor notaris yang dulu mengurus sertifikat rumah dan aset bisnisnya. Semua jawaban mereka sama. "Maaf Pak, sesuai dokumen yang sah, semua sudah bukan atas nama Anda lagi." Ia menelusuri kembali semua jejak. Semua yang dulu ia remehkan, urusan administratif, tanda tangan legalitas, pembagian saham, surat kuasa keuangan, yang dulu ia anggap sepele karena terlalu percaya Naila. Dan sekarang semua kesepelitan itu yang menghancurkannya. "Jawab, Dimas. Atau aku pergi dari sini sekarang juga," bentak Tari sambil melempar ponselnya ke arah Dimas. Ponsel itu menghantam dinding dan pecah. Dimas hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangan. Ia bahkan belum bisa membayar gaji 2 karyawan yang masih tersisa di agensinya. Aset perusahaan dibekukan karena Naila menarik seluruh modal dan membatalkan kerjasama dari klien-klien besar yang ternyata selama ini lebih percaya pada Naila daripada dirinya. Ia mencoba menghubungi salah satu kolega bisnis mereka, Faisal, untuk pinjaman dana darurat. Tapi yang ia dapat hanya tawa sinis dari ujung telepon. "Kau kira orang mau percaya sama kamu, Dim? Bahkan istrimu sendiri sudah cabut semua dana karena tahu kamu main perempuan. Habis manis sepah dibuang, ya?" Dimas meremas rambutnya frustasi. Napasnya berat. Semua kejatuhan ini terjadi begitu cepat. Baru 2 minggu sejak ia dengan bangga menandatangani surat cerai dan mengusir Naila dari rumah yang ia kira miliknya. Sekarang, rumah itu sedang dalam proses penyitaan, karena hak kepemilikannya bukan lagi atas nama Dimas. Kartu kredit dibekukan karena penjamin utama, perusahaan milik Naila, menarik diri. Mobil mewah mereka ditarik leasing karena cicilan telat 3 bulan. Toko butik yang sempat Tari bangun dengan euforia kekayaan, kini tutup karena tidak sanggup membayar sewa dan pemasok. Mereka bahkan mulai berutang ke ojek online untuk makan malam. Di dapur yang kini dingin dan kosong, Tari membuka kulkas. Hanya ada 1 botol air mineral dan 2 telur. Ia menarik napas panjang dan membanting pintu kulkas. "Kau bohongin aku, Dimas," katanya tajam. "Ternyata kamu cuma laki-laki lemah yang hidup dari uang istri." Dimas berdiri. Matanya merah, suara parau. "Aku juga korban. Aku nggak tahu Naila bakal seperti itu. Dia pindahin semuanya diam-diam. Aku." "Alasan," bentak Tari. "Kalau kamu memang pintar, kamu pasti tahu semua ini bakal terjadi. Tapi kamu terlalu sibuk tidur sama aku, kan? Sibuk selingkuh. Dan lihat sekarang, kamu nggak punya apa-apa. Kita bahkan nggak bisa beli beras." Kata-kata Tari menghantam keras. Dimas terdiam, memejamkan mata. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tak pernah membayangkan bahwa wanita yang dulu ia ceraikan tanpa perasaan kini menjadi satu-satunya orang yang mengatur hidup dan mati mereka. Ia meninggalkan Naila demi wanita muda yang ia pikir akan membawanya pada kebahagiaan baru. Yang ia dapatkan hanyalah kehancuran. Naila tidak membalas dengan sumpah serapah. Naila tidak merendahkan mereka di media sosial. Naila hanya diam dan mengambil semuanya. Satu persatu. Pelan tapi pasti.
Dan kini ia dan Tari tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Bau got dan suara gaduh tetangga menjadi musik harian mereka. Tari mulai jarang pulang, dan saat pulang pun membawa aroma parfum pria lain. Tapi Dimas terlalu lemah untuk marah. Ia bahkan tak punya energi untuk bertanya. Ia hanya menatap langit-langit kamar yang bocor, sambil mengingat wajah Naila saat terakhir kali mereka bertemu. Wajah tenang, tanpa tangis. Wajah seorang wanita yang sudah tahu bahwa ia menang, bahkan tanpa harus berkata sepatah pun. Dalam hati, Dimas bergumam lirih, penuh penyesalan. Aku yang mengusirnya pergi, tapi ternyata akulah yang kehilangan segalanya. Hujan turun deras ketika Dimas berdiri di depan pagar rumah besar yang dulu pernah ia tempati bersama Naila. Pagar itu tak berubah, tapi segalanya terasa asing. Di tangan kirinya, payung kecil bergoyang tak stabil, sedangkan tangan kanannya menggenggam map lusuh berisi surat permohonan kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang semuanya menolak. Dimas menatap rumah itu dengan sorot mata hampa. Tak ada lagi mobil mewah di garasi. Hanya satu mobil hitam sederhana yang terparkir rapi. Tapi rumah itu tetap kokoh, jauh lebih hangat dibanding hidupnya yang kini remuk tak bersisa. Ia menekan bel beberapa kali. Hatinya berdebar tak menentu. Pintu terbuka. Seorang wanita dengan pakaian sederhana namun elegan berdiri di balik pintu pagar. Wajah itu, wajah yang dulu ia abaikan, ia rendahkan, bahkan ia sakiti. Naila, suaranya parau. Lirih. Bukan lagi nada sombong seorang suami, tapi seperti suara pengemis yang memohon sesuap belas kasihan. Naila tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Ia hanya menatapnya diam. Tatapan yang tak berisi amarah, tapi juga tak berisi kasih. Hanya sebuah tatapan yang sudah lelah, dan telah lama melepaskan. Aku. Dimas mencoba bicara lagi, tapi hujan dan tangis yang tertahan membuat lidahnya keluh. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Tari sudah pergi. Dia kabur seminggu lalu, bawa semua sisa uang. Aku butuh bantuan. Naila menarik napas pelan. Ia menatap Dimas dari kepala sampai kaki. Mantan suaminya yang dulu selalu tampil gagah, kini kusut, kurus, dan lesu. Sepatunya berlubang, jasnya basah kuyup. Wajahnya pucat seperti orang yang baru saja sembuh dari sakit parah. Dulu kamu pulang malam, dan bilang aku membosankan. Sekarang kamu berdiri basah kuyup, mengetuk rumah yang pernah kamu hancurkan. Ucap Naila, suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Dimas menunduk. Aku salah. Aku sadar. Sekarang aku sadar semuanya. Aku kehilangan segalanya. Nay, termasuk kamu. Butuh waktu beberapa detik sebelum Naila menjawab. Ia tidak membuka pagar, tidak juga mengusir. Dulu aku menangis, katanya pelan, namun jelas. Dan kamu tertawa, Dimas. Kamu tertawa sambil menggandeng perempuan itu, dan membiarkanku pergi seolah aku tak pernah berarti. Hari ini kamu menangis, dan aku sudah belajar tersenyum lagi. Dimas menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan gejolak di dada. Hujan membasahi wajahnya, tapi air matanya jatuh jauh lebih deras. Aku nggak minta dikasihani, katanya gemetar. Aku cuma mau minta maaf. Dan kalau kamu butuh seseorang untuk bekerja di kantor kamu, apapun posisinya, bersihin lantai pun nggak apa. Aku cuma mau bangkit lagi. Naila menatapnya lama, lalu berkata tenang. Aku nggak punya posisi untukmu, Dimas. Karena kamu bukan sekadar kehilangan pekerjaan. Kamu kehilangan kepercayaan. Dan itu tak bisa dibeli kembali dengan penyesalan. Dimas memejamkan mata. Tangisnya pecah di tengah hujan. Naila sempat menatapnya beberapa detik, sebelum akhirnya berkata lembut namun tegas. Pergilah. Bangkit dengan caramu sendiri. Aku sudah cukup hancur dulu karena kamu. Kini, aku memilih tidak jadi alasan kamu hidup atau mati. Kita selesai. Lalu Naila berbalik, meninggalkannya berdiri sendiri di tengah hujan yang belum juga reda. Dimas menatap punggung itu menghilang di balik pintu. Tak ada lagi harapan, tak ada lagi pintu untuk diketuk. Ia menyadari, bukan hanya kemewahan yang ia hilangkan, tapi juga satu-satunya orang yang dulu benar-benar mencintainya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menyesal, sedalam-dalamnya.
3 tahun telah berlalu sejak Naila berdiri di ambang kehancuran hidupnya. Hari itu, aula besar dipenuhi ratusan wanita dari berbagai latar belakang. Beberapa mengenakan jilbab sederhana, beberapa datang membawa bayi dalam gendongan, sebagian datang dengan tatapan kosong dan bahu yang tampak berat. Tapi mereka semua duduk di ruangan yang sama karena satu alasan, luka yang sama. Di atas panggung, Naila berdiri mengenakan setelan abu muda yang sederhana namun elegan. Ia tak pernah suka tampil mencolok, tapi wibawa dan ketenangannya membuat ruangan itu hening seketika. Mikrofon di tangannya bergetar sedikit, bukan karena gugup, melainkan karena betapa dalam makna dari momen ini bagi dirinya. "Nama saya Naila," katanya membuka. "Saya bukan motivator. Saya bukan orang suci. Saya hanyalah perempuan biasa yang pernah ditertawakan karena mempertahankan pernikahan seorang diri, lalu diusir seperti sampah, setelah mengabdi dan mencinta dengan sepenuh hati." Beberapa wanita di barisan depan mulai meneteskan air mata. Naila melanjutkan, suaranya stabil, namun penuh emosi yang tulus. "Saya pernah dicibir karena memilih diam saat diselingkuhi. Saya pernah dianggap lemah karena tidak membalas. Tapi saya juga perempuan yang menyusun strategi dengan tenang. Yang tidak membalas dengan teriakan, melainkan dengan bangkit." Aplaus kecil terdengar. Tapi Naila tak sedang mencari tepuk tangan. Ia melangkah pelan ke layar di samping panggung. Di sana terpampang logo yayasan yang baru ia dirikan, Pelita Perempuan. Sebuah wadah untuk perempuan yang mengalami kekerasan, pengkhianatan, penelantaran, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. "Saya membangun yayasan ini bukan untuk balas dendam," katanya pelan. "Saya bangun karena saya tahu. Perasaan ingin mati karena dikhianati oleh orang yang kita percayai sepenuhnya. Tapi saya juga tahu rasanya diselamatkan oleh tangan-tangan kecil yang tulus. Anak-anak saya, sahabat saya, bahkan orang asing yang datang dan berkata, 'Aku pernah merasakannya juga.'" Di ruangan itu, keheningan berubah menjadi keteduhan. Seorang ibu muda di sudut ruangan menyeka air matanya. Seorang wanita paruh baya menggenggam tangan putrinya lebih erat. Naila mengambil napas dalam, lalu tersenyum. "Yang saya perjuangkan bukan harta, bukan balas sakit hati, tapi martabat. Hak setiap perempuan untuk tidak dianggap barang yang bisa ditukar kapan saja. Saya tidak bangga karena membuat seseorang jatuh miskin. Saya hanya ingin ia tahu bahwa mengkhianati orang yang setia adalah kerugian paling besar yang tak bisa digantikan dengan uang sebanyak apapun." Ia berhenti sejenak, lalu melangkah turun dari panggung. Di hadapannya, seorang wanita muda dengan mata sembab berdiri, lalu memeluk Naila erat. Di belakangnya, satu persatu para peserta berdiri, memberikan pelukan, senyum, dan doa. Naila merasa damai. Ia tidak membawa luka lagi, hanya kenangan yang kini tak lagi menyakitkan. Dan ia tahu, jika dulu dirinya bertahan demi cinta, maka kini ia berdiri demi dirinya sendiri, dan demi perempuan-perempuan lain yang masih berjuang dalam diam. Ia telah kalah. Ia telah jatuh. Tapi dari reruntuhan itulah ia bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Langit di luar gedung konvensi tampak mendung, tapi di dalam ruangan aula besar itu, cahaya terang dari panggung menyinari sosok Naila yang berdiri tenang dengan mikrofon di tangannya. Ruangan itu sunyi, bukan karena sepi, tapi karena semua mata dan hati tertuju padanya. Ia mengenakan kebaya modern berwarna lembut, rambutnya disanggul sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan berlebih, tapi dari matanya terpancar kekuatan yang tak bisa disangkal. "Ketika aku dulu diusir dari rumahku sendiri," suara Naila terdengar jelas, "aku hanya membawa satu hal, harga diriku." Beberapa hadirin mengangguk pelan. Seorang wanita di kursi baris kedua menggenggam tangan temannya. Di baris paling belakang, seorang pria tampak menunduk. Matanya berkaca-kaca, bibirnya gemetar. "Dimas." Naila tak melihat langsung ke arahnya, tapi ia tahu. Ia tahu Dimas duduk di sana. Duduk sebagai penonton dari panggung hidup yang dulu dia buang. "Dulu aku menangis di balik pintu kamar, sambil menahan isak agar anakku tak terbangun," lanjut Naila. "Aku memeluk diriku sendiri saat malam terasa begitu dingin. Tapi aku tahu satu hal, jika aku terus diam dan bertahan hanya demi sebuah status istri, aku akan kehilangan segalanya,
terutama diriku sendiri. Tangannya menggenggam mikrofon lebih erat, tapi suaranya tetap tenang, penuh pengendalian. Aku tidak melawan dengan air mata, tapi dengan otak. Aku tidak membalas dengan hinaan, tapi dengan perhitungan. Karena aku percaya, perempuan yang paling kuat bukan yang teriak paling kencang, tapi yang tetap berdiri tegak saat hatinya sudah berkeping-keping. Seseorang di kursi depan mulai terisak. Naila menatapnya sebentar, tersenyum hangat, lalu melanjutkan. Jangan pernah beri seluruh jiwamu untuk orang yang bahkan tak pantas mendapat namamu. Kau layak dicintai, tapi bukan oleh orang yang membuatmu merasa tidak berharga. Jika seseorang bisa tertawa saat kau hancur, biarkan suatu hari ia menangis saat melihatmu berdiri lebih tinggi tanpa bantuan siapa-siapa. Kamera televisi lokal yang menyiarkan acara itu menyorot ke barisan belakang. Di sana, Dimas duduk mengenakan jaket lusuh, wajahnya tirus, dan matanya merah. Ia menunduk dalam-dalam, seolah ingin menghilang dari dunia. Di tangannya ada amplop lusuh, undangan seminar ini yang entah bagaimana bisa sampai ke tangannya. Tapi tak ada lagi yang memanggilnya, Pak Dimas, tak ada lagi pengawal, tak ada lagi kekayaan. Sementara di sisi lain kota, Tari terlihat berjalan tergesa di depan minimarket, mengenakan seragam SPG parfum. Wajahnya kusut, kulitnya tak terawat, dan suaranya serak saat menawarkan barang dagangan ke pengunjung yang lewat tanpa peduli. Sesekali ia melirik ponselnya, layar retak, dan isi pesan kosong. Tak ada lagi pria kaya. Tak ada lagi kemewahan. Hanya sepi dan penyesalan. Kembali ke aula seminar, Naila menutup pidatonya. Terima kasih untuk semua perempuan yang memilih hidup, meski pernah dihancurkan. Kalian tidak sendiri. Hari ini kita berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Beberapa berdiri, beberapa berpelukan. Tapi Naila tetap tenang. Senyumnya kecil, tapi tulus. Ia tidak mencari tepuk tangan. Ia hanya ingin menyampaikan pesan. Diamnya dulu bukan tanda lemah, tapi strategi. Dan cinta, boleh buta. Tapi sekarang, Naila tahu, ia tak akan pernah bodoh lagi.